Haleluya. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 4 ayat 1. Keluaran pasal 4 ayat 1. Sudah dapat? Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Saudara, suatu hari seorang anak muda yang merasa hatinya sempurna, memperlihatkan hatinya. Hatinya memang bersih, bagus, sangat tidak ada goresan sedikit pun. Dan dia bangga dengan hatinya yang sempurna itu. Dan orang-orang memuji hatinya. Karena hatinya begitu tanpa cacat celah. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang memperlihatkan hatinya. Ternyata hati ibu ini sangat jauh berbeda. Kalau hati anak muda ini tanpa goresan sedikit pun, ibu ini justru sebaliknya. Hatinya dipenuhi dengan goresan. Bahkan ada ada bolong-bolong, ada sayatan-sayatan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, hati yang sempurna itu bukan hati yang anak muda miliki ini. Tetapi hati yang sempurna justru hati ibu ini. Yang penuh goresan, yang bahkan tercongkel kelihatan. Kenapa begitu? Anak muda ini tidak pernah mengalami sakit hati. Tidak pernah mengalami penderitaan. Sedangkan ibu ini seumur hidupnya sering mengalami sakit hati, sering disakiti, dan justru hati itulah yang sempurna. Karena dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap bertahan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Ketika hidup kita aman, ketika hidup kita damai, ketika hidup kita berkecukupan, dan kita berkata Tuhan baik, itu biasa. Tetapi ketika hidup kita dalam tekanan, disakiti orang, ditolak orang, dianiaya bahkan, lalu kita tetap berkata Tuhan baik, itu luar biasa. Amin, saudara. Sekali lagi, ketika toko saudara rame, toko saudara bagus, keluarga saudara harmonis, makanan cukup, baju saudara bagus-bagus, no problem semuanya. Dan saudara berkata, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tetapi ketika kita sedang mengalami ekonomi hampir bangkrut, ya, Pastor James bilang living on the edge, jadi hidup di pinggir jurang. Bahkan kesehatan kita terganggu, bagaimana bayar anak-anak sekolah, dan kita tetap berkata Tuhan baik, itulah luar biasa. Jadi saudara, kebaikan Tuhan justru bisa kita lihat bukan ketika kita dalam keadaan yang berkecukupan, tetapi ketika kita dalam keadaan ditekan oleh problem yang besar, disitulah saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika saudara dalam keadaan yang sakit yang besar, saya ingat ketika saya menjenguk seorang bapak yang terkena kanker. Waktu saya masuk ke kamarnya, dalam hati saya pikir pasti keadaannya menyedihkan. Mukanya pasti sedih, hatinya pasti sedih. Tetapi waktu saya masuk ke kamarnya, ternyata kondisinya terbalik. Wajahnya cerah, ada senyuman,
Dan waktu saya salami, itu jabatan tangannya semangat. Dia pegang erat tangan saya dan dia berkata, "Puji Tuhan." Aneh, bukankah dia kanker? Bukankah dokter berkata hidupnya tinggal sedikit lagi? Tetapi di kamar itu tidak nampak dia sedih, tidak nampak dia takut. Lalu dari mulutnya yang keluar apa, saudara? Pujian kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Lalu saya tidak berani berkata tentang penyakit, sebab dia tidak pernah menyinggung-nyinggung penyakitnya. Biasanya kalau kita jenguk orang sakit, si orang sakit itu kan biasanya, aduh, perut saya di sebelah sini sakit. Aduh, leher saya di sini sakit. Semua mengeluh. Kita bilang, ya sabar ya. Tapi orang ini tidak. Dia tidak menyinggung sakitnya, dia tidak menyinggung vonis dokter. Yang dia ucapkan adalah, Tuhan itu luar biasa. Kalau saya mati, saya akan ketemu Yesus, dia bilang. Kalau saya tetap hidup, saya akan melayani Tuhan di sini. Kebaikan Tuhan nampak ketika kita mengalami masalah yang berat. Sadrak, Mesak, Abednego betul-betul mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa waktu di dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego adalah anak-anak muda yang mapan. Mereka adalah pejabat-pejabat negara. Jadi pasti rumahnya bagus, punya peternakan, ya pejabat seperti itu. Mereka takut akan Tuhan. Tetapi kasih dan kuasa Tuhan mereka alami betul-betul justru di waktu mereka mengalami dapur api. Ketika semua orang menyembah patung Nebukadnezar, cuma Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah patung itu. Dan mereka tahu resikonya menolak menyembah patung Nebukadnezar berarti dibakar hidup-hidup. Tapi mereka tetap berdiri. Semua orang berlutut. Cuma Sadrak, Mesak, Abednego yang berdiri. Dan mereka tidak ditolong Tuhan. Nebukadnezar menantang mereka, siapa yang bisa menolongmu? Allah mana yang bisa melepaskanmu? Tidak ada. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap bergeming. Saya tidak akan menyembah patung itu. Dan Tuhan tidak tolong. Mereka dilempar ke dalam dapur api. Tetapi di sanalah mereka mengalami kuasa Tuhan. Di sanalah mereka mengalami mujizat yang besar. Jadi ketika saudara berdoa, jangan berdoa Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan. Berdoalah, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Katakan amin. Hati yang sempurna itu bukan hati yang tanpa goresan. Hati yang sempurna justru hati yang penuh dengan goresan. Hidup yang sempurna bukanlah hidup yang tanpa tangisan. Hidup yang sempurna justru ada tangisan di sana. Ketika pencobaan datang, kita menangis. Bukan menangis sayang diri, tapi kita menangis kepada Tuhan. Dan saudara ingat, setiap tetes air mata yang tumpah di hadapan Tuhan, itu ditampung di kirbatnya. Dan setiap tetes air mata akan Tuhan ubah menjadi permata. Katakan amin.